Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan rekan-rekan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Safira Giovanna, BP 1910 422005. Selanjutnya Khairunisa, BP 1910 42 2027. Dan yang terakhir Sriwijaya, BP 1910 42 3009. Baiklah, pada kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sistem kardiovaskular. Yang materi pertama akan saya bacakan sendiri. Sistem kardiovaskular itu apa sih? Kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskular. Kardiak yang berarti jantung, vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Next. Secara garis besar, sistem kardiovaskuler memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen serta pengeluaran zat pemenuhan kebutuhan tubuh. Yang kedua, berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. Yang ketiga, menyebarkan tekanan atau kekuatan. Sistem kardiovaskuler pada hewan bervariasi tergantung pada tingkat perkembangan tubuh hewan. Yang pertama, protozoa bersilia yang hidup sesil mampu melakukan sirkulasi cairan tubuh menggunakan koanosit. Yang kedua, Coelenterata dengan cara mengalirkan udara melalui saluran khusus pada sistem gastrovaskuler yang bersilia. Selanjutnya, moluska sangat tergantung pada arah gerakan yang dapat mengalirkan udara melalui rongga mantel. Next. Sistem kardiovaskuler terdiri dari 3 komponen dasar. Yang pertama, jantung yang berfungsi sebagai pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalir ke jaringan. Yang kedua, pembuluh sebagai saluran yang digunakan agar dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, cairan tubuh sebagai cairan yang mengelilingi sel-sel hewan. Next. Yang pertama itu jantung. Jantung adalah organ khusus yang memiliki fungsi untuk memompa darah. Jantung tersusun atas otot-otot khusus yang tidak merasa lelah walaupun terus berdenyut. Otot-otot ini dapat terus berkontraksi dan berelaksasi walaupun tanpa kesadaran individu tersebut. Jantung bekerja karena adanya aliran listrik khusus yang menstimulasi jantung untuk berdenyut. Jantung berfungsi untuk memompa darah guna memenuhi kebutuhan metabolisme sel seluruh tubuh. Jantung merupakan organ muskuler yang dapat berkontraksi secara ritmis dan berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan atau tunika, yaitu yang pertama, endokardium terletak pada lapisan subendotel, sebelah dalam dibatasi oleh endotel. Endokardium tersusun atas jaringan penyambung jarang dan banyak mengandung vena, syaraf atau nervus, dan cabang-cabang sistem penghantar impuls. Yang kedua, miokardium terdiri atas sel-sel otot jantung. Sel-sel otot jantung dibagi dalam 2 kelompok, sel-sel kontraktil dan sel-sel yang menimbulkan dan menghantarkan impuls sehingga mengakibatkan denyut jantung. Yang ketiga, epikardium merupakan membran serosa jantung membentuk batas visceral perikardium. Sebelah luar diliputi oleh epitel selapis, gepeng atau mesotel. Jaringan adiposa yang umumnya meliputi jantung terkumpul dalam lapisan ini. Next. Otot jantung mempunyai kemampuan autostimulasi, tidak tergantung dari impuls syaraf,
Sel-sel otot jantung yang telah diisolasi dapat berdenyut dengan iramanya sendiri. Pada otot jantung, sel-sel ini sangat erat berhubungan dan terjadi pertukaran informasi dengan adanya gap junction pada diskus interkalaris. Bagian parasimpatis dan simpatis sistem autonom mempersyarafi jantung membentuk plexus-plexus yang tersebar luas pada basis jantung. Pada daerah-daerah yang dekat dengan simpul sinoatrial dan antrioventrikuler, terdapat sel-sel syaraf ganglion dan serabut-serabut syaraf. Syaraf-syaraf ini mempengaruhi irama jantung, di mana perangsangan bagian parasimpatis atau nervus vagus menimbulkan perlambatan denyut jantung, sedangkan perangsangan syaraf simpatis mempercepat irama pacemaker. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu struktur otot jantung. Otot jantung mirip dengan otot skelet, yaitu mempunyai seret otot. Perbedaannya, otot jantung tidak dipengaruhi oleh syaraf somatik. Otot jantung bersifat involuntar. Kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh adanya pacemaker pada jantung. Yang kedua yaitu metabolisme otot jantung. Metabolisme otot jantung tergantung sepenuhnya pada metabolisme aerobik. Otot jantung sangat banyak mengandung mioglobin yang dapat mengikat oksigen. Karena metabolisme sepenuhnya adalah aerob, otot jantung tidak pernah mengalami kelelahan. Yang ketiga yaitu sistem konduksi jantung. Jantung mempunyai sistem syaraf tersendiri yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot jantung yang disebut sistem konduksi jantung. Syaraf pusat melalui sistem syaraf autonom hanya mempengaruhi irama kontraksi jantung. Syaraf simpatis memacu terjadinya kontraksi, sedangkan syaraf parasimpatis menghambat kontraksi. Selanjutnya yaitu sistem kontraksi jantung terdiri atas. Yang pertama, nodus sinoatrialvularis yang terletak pada atrium kanan dan dikenal sebagai pacemaker karena impuls untuk kontraksi dihasilkan oleh nodus ini. Yang kedua yaitu nodus atrioventricularis yang terletak antara atrium dan ventrikel kanan berperan sebagai gerbang impuls ke ventrikel. Yang ketiga yaitu bundle His, yaitu serabut syaraf yang meninggalkan NAV. Yang keempat, serabut bundel kanan dan kiri. Serabut syaraf yang menyebar ke ventrikel terdapat pada septum interventricularis. Dan yang terakhir yaitu serabut Purkinje, yaitu serabut syaraf yang terdapat pada otot jantung. Selanjutnya itu cara kerja jantung. Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah. Selanjutnya, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung yang disebut sistol. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbon dioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena terbesar, yaitu vena cava, yang menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju paru-paru. Selanjutnya itu darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, yaitu pembuluh kapiler, yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner, karena darah dialirkan ke paru-paru. Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis atau mitral, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke dalam aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh. Kemudian darah kaya oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebaliknya. Berikut merupakan perbedaan struktur jantung pada ikan, amfibi, reptil, dan burung dan mamalia. Yang pertama yaitu jantung ikan. Jantung ikan hanya terdiri dari dua ruang jantung saja, yaitu satu serambi dan satu bilik.
Aliran peredaran darah dari ikan juga lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lainnya. Darah kotor akan dipompakan dari bilik menuju insang untuk mendapatkan pasokan oksigen. Kemudian darah ini akan langsung mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan memasuki bagian serambi. Yang kedua yaitu jantung amfibi. Amfibi memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kotor dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan, kemudian menuju bilik. Dari bilik, darah akan dipompa kemudian paru-paru untuk mendapatkan pasokan oksigen, kemudian kembali ke jantung dengan memasuki serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik dan dipompakan ke seluruh tubuh. Bila diperhatikan pada daerah bilik terdapat sedikit pencampuran antara darah kotor dan darah bersih, karena bilik jantung amfibi hanya satu saja. Selanjutnya itu jantung reptil. Jantung reptil terdiri atas 4 ruang seperti jantung mamalia. Namun terdapat sekat yang belum sempurna atau lubang pada daerah serambinya. Lubang ini disebut dengan nama foramen Panizae. Darah kotor dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan, kemudian menuju bilik kanan, dan dipompa menuju paru-paru. Dari paru-paru, darah bersih akan masuk ke serambi kiri, kemudian bilik kiri untuk selanjutnya dipompa menuju seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu jantung burung dan mamalia. Jantung burung dan mamalia memiliki struktur yang serupa, yaitu 4 ruang jantung yang sempurna. Adanya sekat jantung yang sempurna menjadikan peredaran darah bersih dan kotor dapat berlangsung dengan sempurna tanpa pencampuran keduanya. Darah kotor akan masuk ke serambi kanan, menuju bilik kanan, menuju paru-paru, menuju serambi kiri, kemudian bilik kiri, untuk akhirnya dipompa menuju seluruh bagian tubuh. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairunisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sriwijaya. Kepada Sriwijaya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran khusus untuk mengalirkan darah. Darah adalah cairan dalam pembuluh darah yang beredar ke seluruh tubuh mulai dari jantung dan segera kembali ke jantung. Darah vertebrata mengalir dalam pembuluh yang elastis atau arteri, kapiler, dan vena dan akan kembali ke jantung tanpa meninggalkan sistem pembuluh. Next ya. Pada gambar ini merupakan struktur umur pembuluh-pembuluh darah. Next ya. Pembuluh darah biasanya terdiri atas, yang pertama itu ada tunika intima. Ia terdiri atas lapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Di bawah endotel adalah lapisan subendotel yang terdiri atas jaringan penyambung jaring halus yang kadang-kadang mengandung sel otot polos yang berperan untuk kontraksi pembuluh darah. Yang kedua itu ada tunika media. Ia terdiri dari sel-sel otot polos yang tersusun melingkar atau sirkuler. Pada arteri, tunika media dipisahkan dari tunika intima oleh suatu membran elastis interna. Membran ini terdiri atas elastin. Biasanya berlubang-lubang sehingga zat-zat dapat berdifusi melalui lubang-lubang yang terdapat dalam membran dan memberi makan pada sel-sel yang terletak jauh di dalam dinding pembuluh. Pada pembuluh besar, sering ditemukan membran elastika eksterna yang lebih tipis yang memisahkan tunika media dari tunika adventitia yang terletak di luar. Yang ketiga yaitu ada tunika adventitia. Ia terdiri atas jaringan penyambung dengan serabut-serabut elastin. Pada pembuluh yang lebih besar, vasa vasorum atau pembuluh dalam pembuluh, bercabang-cabang halus dalam adventitia. Yang keempat yaitu ada vasa vasorum. Ia memberikan metabolit untuk adventitia dan tunika media, pembuluh-pembuluh besar. Karena lapisannya terlalu tebal untuk diberi makan oleh difusi dari aliran darah. Selanjutnya itu ada arteri. Arteri adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Darah dalam arteri mengeluarkan tekanan yang cukup besar terhadap dinding pembuluh untuk menahan tahanan tersebut. Arteri halus mempunyai dinding yang tebal dan kuat. Tekanan darah berasal dari kekuatan yang dihasilkan oleh jantung ketika berkontraksi.
Sehingga serabut elastik pada dinding arteri sangat penting untuk memastikan aliran darah yang konstan ke kapiler. Pelepasan darah dari jantung tidak terjadi secara kontinu, tapi berselang-seling seirama dengan kontraksi jantung. Ketika jantung berkontraksi, darah terdorong keluar dari jantung dan masuk ke pembuluh. Setelah darah masuk ke arteri besar, dinding arteri akan merenggang dan menyimpan sejumlah besar energi yang berasal dari perenggangan serabut elastis. Saat jantung berelaksi, tidak ada darah yang masuk ke arteri besar, sehingga pembuluh tersebut kembali mengkerut ke ukuran semula dan melepaskan sebagian energi yang tersimpan pada dinding energi tersebut, dan akan mendorong darah dalam pembuluh arteri besar sehingga mengalir lebih jauh ke seluruh sistem sirkulasi. Next saja. Selanjutnya ada arteriola. Arteriola ini merupakan pembuluh arteri kecil yang dindingnya mengandung sejumlah besar otot polos yang proses kontraksinya tidak dikendalikan oleh pusat kesadaran. Selanjutnya itu ada kapiler. Kapiler ini merupakan pembuluh darah terkecil dalam sistem sirkulasi yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, serta berbagai zat lainnya antara pembuluh darah dan jaringan. Kemudian ada venula. Venula ini merupakan pembuluh vena yang paling kecil dan berhubungan langsung dengan kapiler. Yang terakhir itu ada vena. Vena ini dilengkapi dengan klep yang berguna untuk mencegah aliran darah kembali ke arah jaringan dan menjamin kelancaran aliran darah menuju jantung, yang dibantu juga oleh kontraksi otot pada dinding pembuluh vena serta kontraksi otot lurik di sekitar pembuluh tersebut. Dapat kita lihat pada gambar di sampingnya, yang ini merupakan letaknya pembuluh-pembuluh tersebut. Next ya. Selanjutnya itu ada pembuluh limusin. Adapun kondisi pembuluh limfe pada berbagai hewan. Yang pertama, pada hewan vertebrata tingkat tinggi diperlukan saluran buntu dengan ujung terbuka yang mengangkut kelebihan cairan di ekstrasel ke sirkulasi darah. Yang kedua, pada hewan invertebrata tidak ditemukannya adanya limfe kecuali pada teleoste. Yang ketiga itu pada hewan tingkat rendah ditemukan berbagai bentuk peralihan yang menunjukkan adanya perkembangan sistem kapal limfe. Next ya. Selanjutnya itu ada cairan tubuh. Pada hewan multiseluler ada dua cairan tubuh, yaitu cairan intersel dan cairan ekstrasel. Pada cairan intrasel, kira-kira 70% dari seluruh bagian tubuh hewan terdiri dari udara. Sekitar 45% dianggap ada di dalam sel. Pada cairan ekstrasel dapat ditemukan di berbagai tempat dengan sebutan yang berbeda, yaitu cairan jaringan, darah, limfe, dan homolimfe. Pada cairan jaringan yang mengandung sedikit protein dan mengandung garam dan zat gizi serta zat sisa. Cairan jaringan bekerja sebagai fagostik dan mampu bergerak melalui ruang antar jaringan. Next ya. Pada hewan yang memiliki sistem peredaran darah dan cairan jaringan terdiri dari dua macam cairan, yaitu ada darah plasma dan sel darah. Cairan jaringan ini dibentuk dengan menyaring plasma yang akan kemudian berdifusi melalui dinding kapiler menuju ruang antar sel. Filtrat tersebut akan koloid karena hanya mengandung protein 0,85%. Atau sebagai pembanding darah manusia itu mengandung 77% protein. Filtrat atau cairan yang keluar tersebut akan ditambah lagi ke sistem sirkulasi melalui sistem pembuluh khusus limusin. Pada vertebrata tingkat tinggi, kapal limfe dimulai sebagai saluran buntu dengan ujung terbuka. Pembuluh limfe berfungsi memindahkan cairan yang tertimbun di lingkungan ekstrasel dan memperbaiki sirkulasi darah. Pada ikan dan invertebrata tidak ditemukannya adanya kapal limfe. Pada hewan yang memiliki tingkat perkembangan yang lebih rendah dapat ditemukan berbagai bentuk peralihan yang menunjukkan perkembangan sistem pengiriman limfe. Cairan homolimfe merupakan cairan antara cairan dan cairan limfe. Karena cairan yang mengalir dalam wadah dan di ruang antar sel merupakan cairan yang sama.
Next. Sekian dari kelompok kami, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Joya atas penyampaian materinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.